keutamaan sholat berjamaah sangatlah banyak ya. Keutamaan sholat berjamaah. Di antara keutamaan sholat berjamaah yaitu pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Dalam sebagian riwayat 25, dalam sebagian riwayat 27. Dan ini suatu hal yang harusnya motivasi kita untuk semangat sholat berjamaah. Saya sekedar memberikan hitungan-hitungan agar kita semangat ya. Misalnya beda antara perbandingan antara yang sholat di rumah dengan sholat di masjid. Di masjid. Coba kalau kita bandingkan selama setahun ya. Setahun. Kalau sholat di rumah ya, berarti kalau dia selama setahun pahala yang dia dapatkan berapa rakaat satu hari? Satu hari sama dengan 17 rakaat. Kalau 365 hari, ini biar kita semangat, jangan malas sholat berjamaah di masjid. 17 kali 365 sama dengan 6.205 rakaat. Ya, 6.205 rakaat. Sekarang kalau di masjid ya, satu hari sama dengan 17 kali 27. Coba satu hari saja berapa? Nilainya berapa rakaat? 17 kali 27, 459 rakaat. 459 rakaat pahalanya. Kalau setahun 365 hari tentu banyak sekali ya. Kali 365 sama dengan 167.500. 167.535 rakaat. Nah, Bapak-bapak sekalian perhatikan ya. Betapa jauh jarak antara 6.000 dengan 167.000. Enggak ada bandingannya. Maka kalau seorang sholat di rumah, dia tentu akan merasakan banyak kerugian ya. Bayangkan, ini baru setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun. Dan dia akan melihat hasilnya nanti di akhirat ya. Ini akan nampak hasilnya di akhirat. Sekarang tidak nampak memang, kita tidak kelihatan ya. Tapi seandainya pahala tersebut nampak di dunia, misalnya kalau Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 gram emas, oh masjid full pasti. Masjid pasti full. Tidak usah emas. Barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 kambing, dapat 27 nasi bungkus, orang rame. Tapi kita tidak bicara tentang pahala di dunia, kita bicara pahala akhirat. Maka kita bisa bayangkan bagaimana terlalu jauh. Ini 167.000, bedanya bisa 161.000 sendiri. Ini 6.000, di sini 167.000. Ya. Jadi sangat signifikan pahala yang berbeda antara sholat di rumah dengan sholat di masjid. Maka seorang berusaha untuk semangat sholat di masjid. Kemudian di antaranya setiap langkah mengangkat derajat, yang satunya lagi langkah yang lain mengurangi dosa, menghilangkan dosa. Nah, kita ini dosa banyak ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dosanya banyak. Tiap hari kita berdosa, lisan, pandangan, pendengaran, komentar, banyak sekali. Dan ini berlaku jarak pulang balik. Perhatikan ini, jarak pulang pergi. Sampai sebagian salaf, mereka sengaja jalannya, langkahnya pendek-pendek. Tidak mau langkah panjang-panjang, karena kalau langkahnya pendek semakin banyak jumlah langkah. Karena setiap langkah angkat derajat, semakin langkah mengurangi dosa. Semangat ke masjid. Makanya banyak dalil menunjukkan diutamakan untuk jalan kaki untuk sholat berjamaah. Ya, banyak dalil menunjukkan keutamaan jalan kaki untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ya, bukan naik kendaraan, Hadis-hadis banyak ya. Seperti Rasulullah SAW sebut tentang sholat Jumat, barang siapa yang keluar pagi-pagi hari menuju sholat Jumat, kemudian dia langkahkan kaki menuju pagi-pagi, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara, barang siapa yang di pagi hari berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia segera menuju ke masjid, kemudian dia summa dana minal imam, kemudian dekat dengan imam salat Jumat, fa ansata, kemudian dia mendengar, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, maka setiap langkah yang dilangkahkan kakinya akan mendapatkan pahala puasa selama setahun, pahala salat malam selama setahun. Ini dalil bahwasanya
Anjurkan untuk berjalan memang. Berjalan. Kita tahu hukum asalnya syariat tidak mempersulit. Kalau ada yang mudah kenapa dipersulit? Sekarang Ustaz ada motor, ada mobil, ya syariat asalnya demikian. Tapi khusus untuk sholat, datang dalil-dalil secara khusus menganjurkan kita untuk berjalan. Seperti kisah seorang yang rumahnya jauh, dia rumah paling jauh. Nanti kita ada dalam buku bekal sholat ya. Kemudian terkadang lewat di panas hari, terkadang gelap hari. Sampai ada yang memberi ide bagaimana kalau dia pindah rumah. Atau bagaimana kalau kita belikan himar untuk dia naik. Dia nggak mau. Dan Nabi membenarkan sikap dia. Dia lebih milih untuk berjalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki itu dituntut ketika dalam sholat. Setiap langkah menambah derajat, setiap langkah mengurangi dosa. Demikian juga ketika Bani Salimah ingin pindah dekat Masjid Nabawi, rumahnya kan jauh kampung Bani Salimah, ingin pindah dekat Nabawi, maka Nabi mengatakan tidak perlu. Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Kata Nabi SAW, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian meskipun jauh. Karena langkah kaki kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita semangat ya. Semangat agar kita agar kita pergi sholat berjamaah, karena setiap langkah kaki ini kita semakin tinggi derajatnya. Bayangkan kalau kita misalnya masjid 500 meter. Wah, jauh sekali ya 500 meter. 500 meter, 1 meter misalnya kita langkah 2 langkah. Berarti kalau 500 meter bolak-balik sekilo. Kalau 1 meter 2 langkah sekilo berarti bisa 2000 langkah dong bolak-balik. 2000 langkah dan 2000 derajat, 2000 dosa hilang. Masya Allah. Ya. Jadi semangat. Ya. Semangat. Kemudian kecuali kalau ada uzur, kata Syekh Utsaimin, ya. Kecuali kalau ada uzur maka naik kendaraan tidak apa-apa. Naik kendaraan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan pahala maka pahala berdasarkan dosa, berdasarkan roda. Maka pahala berdasarkan putaran roda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, sebagai pengganti kaki. Ini sekedar aja karena hukum asalnya dia beruzur, hukum asalnya dia biasa jalan kaki, tapi ada uzur hujan misalnya. Hujan atau dia tidak mampu lagi berjalan, misalnya dia sudah enggak kuat, harus di kursi roda misalnya atau harus naik kendaraan, maka insya Allah roda ini mengganti posisi kaki. Roda menggantikan posisi kaki. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian di antara keutamaan salat berjamaah yaitu adalah lebih mudah diterima salatnya. Ya. Kenapa? Karena keberkahan jamaah. Berjamaah. Kita berjamaah ada keberkahan. Lebih mudah diterima rame-rame dan insya Allah lebih khusyuk apalagi kita mendengar lantunan imam. Dan orang kalau berjamaah insya Allah lebih khusyuk karena syaitan mengganggu yang al-ghanamul qasiyah. Dalam hadis sebutkan hendaknya kalian berjamaah karena namanya zi'ib, namanya serigala itu menangkap kambing-kambing yang terpisah dari rombongan. Demikian juga syaitan mengganggu seorang yang terpisah dari jamaah ya. Insya Allah lebih khusyuk. Karena setan lebih sulit untuk menggoda, ada keberkahan berjamaah. Kemudian di antaranya juga semakin banyak jumlah jamaah, semakin besar pahala. Ini di luar 27 kali lipat. Ini pahala lain lagi maksud saya. Makanya disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam buku bekal salat, salatu rajulaini azka min salatil fadh. Salat dua orang lebih mulia daripada salat satu, salat salasa 3 orang lebih mulia daripada yang 2, yang keempat lebih banyak. Makanya dikatakan bahwasanya pahala paling besar adalah di Masjid Haram. Pahala paling besar salat di Masjid Haram. Dari sisi jumlah jamaah yang paling banyak. Selain 27 kali lipat, selain lagi 100.000 kali lipat karena di haram, karena di Masjid Haram. Kali lipat karena di Masjid Haram.
Jadi benar, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh masjid Makkah, semua orang yang sholat di masjid-masjid di kota Makkah selama dalam tanah haram pahalanya 100.000 kali lipat. Selain dapat 27 derajat, 100.000 kali lipat, tetapi di Masjidil Haram paling banyak. Kenapa? Karena jamaah paling full di situ. Kalau musim haji bisa mungkin berjuta-juta dalam masjid full, lantai 1, lantai 2, bedroom, lantai 3, semuanya full dan itu semakin banyak jamaah semakin besar apa? Pahala ya. Ini banyak keutamaan sholat berjamaah. Saya kasih gambaran saja ini sekitar beberapa hal yang mungkin membantu kita untuk semangat sholat berjamaah. Belum lagi kalau kita berjamaah kita otomatis ya, kalau kita berjamaah otomatis semangat sholat rawatib, baca Quran, doa ya, dan lain-lain ya. Semangat ya, karena sholat rawatib kondisi kalau dia datang lebih cepat, kita pas sholat rawatib dulu. Kemudian kalau mungkin imam belum datang, baca Quran dulu, kita berdoa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Beda kalau sholat di rumah, ya kita sholat mungkin cuma yang fardu doang, yang sholat fardu saja, adapun sholat qobliyah dan ba'diyah mungkin kita tinggalkan. Makanya seorang mengkondisikan dirinya untuk semangat sholat berjamaah.